Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dan juga pendengar MTFM maupun Persada FM. Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa untuk ruang psikologi terkait masalah rumah tangga ataupun karir Anda. Dan narasumber kita seperti biasa Bapak Dr. Andes Adi Nugroho. Kita masih akan membahas topik seperti minggu yang lalu tentang indahnya bersyukur. Kita segera sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Adi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah semangat siang hari ini. Alhamdulillah. Dan tentunya kita akan mengingatkan kembali para pendengar tentang bersyukur kemarin, dan ini mungkin episode terakhir karena masih ada beberapa SMS yang mesti kita jawab hubungan dengan bersyukur tadi. Jadi salah satu keistimewaan dari bersyukur ini, dan ini adalah satu fakta, merupakan satu penanggulangan stres yang paling bagus. Terus bersyukur ini implikasinya adalah mampu menerima fakta, karena jarang orang yang bersyukur itu tanpa melihat fakta, itu jarang. Jadi biasanya orang bersyukur itu mampu menerima fakta, pertama menikah, kemudian yang kedua mampu menerima hal yang paling jelek dari apa yang terjelek dari apa yang digambarkannya. Jadi fakta tercover, kemudian impian, imajinasi, khayalan tercover karena itu sudah diprediksi, kemudian kadang-kadang bisa tanpa prediksi tapi sudah dibayangkan yang paling jelek, itu bisa dia terima. Lebih siap begitu. Itu terima gitu. Kemudian ketiga, ternyata bersyukur ini merupakan satu continuity life, terus kehidupan yang terus berlanjut. Karena ini merupakan hasil dari satu latihan. Biasanya kalau orang sudah menjadi habit, terbiasa dengan bersyukur, maka dalam continuity life-nya, dalam satu kesinambungan hidupnya, dia menjadi orang yang memang punya karakter bersyukur. Dan ini 3 poin inilah yang membuat orang-orang bersyukur itu biasanya sangat jarang dihinggapi stres. Orangnya sangat optimis, kemudian biasanya penyesuaian dirinya gampang, tipe-tipenya orang yang bersyukur itu mudah menyesuaikan diri. Karena kalau punya kehendak memang tegas, kaku, tetapi pada saat menerima hasil dia tidak kaku, tidak tidak bentoyong. Itu apa sih Mbak bacanya? Ngoyo. Tidak, ngoyo itu bahasa Jawa ya. Apa ya? Bentoyong atau apa ya? Tidak terlalu saklek ya. Tidak terlalu berat menerima sesuatu, tidak terlalu berat gitu ya. Selalu dengan ikhlas, selalu dengan santai, selalu, sehingga bisa lebih menikmati kualitas hidupnya. Nah, kalau dalam kehidupan kita ini seseorang itu sudah mampu menikmati kualitas hidupnya, baik situasi apapun ya, jelas dia tidak akan gampang terkena stres. Ini mungkin sekedar mengingatkan pada beliau-beliau pendengar, beliau-beliau para pemirsa TV MTA dan juga pendengar Radio Persada, bahwa bersyukur ini merupakan satu hal yang sangat indah dan nikmat. Bersyukur ini perlu dilatihkan, dan bersyukur ini bukan bakat. Jadi orang kok wong bakatnya bersyukur ya. Kalau Pak Adi ini bakatnya orangnya selalu bersyukur, kelihatan muda terus ya. Alhamdulillah. Mungkin kamera salah ya Pak Adi. Selalu gembira, selalu ceria. Ya memang harus demikian ya. Tapi tadi sempat diungkapkan bahwa salah satu ciri dari bersyukur ini merupakan penanggulangan stres. Berarti ini stres sudah terjadi Pak Adi? Bisa saja. Upaya kuratif bisa, ini ya. Upaya preventif bisa terjadi, mencegah, kemudian kuratif pada saat stres terjadi untuk melakukan satu rehabilitasi secara cepat. Tidak ada alternatif lain, karena ada satu mekanisme pertahanan diri pada manusia yang disebut defense mechanism itu, yang disebut besignung, Mbak. Setiap manusia itu meyakini ada satu kekuatan di luar dirinya yang begitu besar. Nah, ini biasanya orang-orang dulu ada yang dinamisme, batu, percaya pada pohon, percaya pada tahayul, gugon Tuhan. Itu tadi, benignum tadi. Nah, besignum. Tapi kalau orang-orang yang keimanannya tinggi, ya percaya pada Allah. Kekuasaan Allah. Ya, pada kekuasaan Allah. Nah, kalau sudah pasrah, sudah istilahnya itu ikhlas wa tawakalullah, tentunya
penanggulangan terhadap masalah yang dihadapi yang menimbulkan stres kan akhirnya ya sudahlah, kalau memang ini yang dikersakakan Allah ya sudah. Jadi sabar. Ya, jadi lebih sabar, kemudian jadi lebih itu tadi mampu menerima kenyataan ya. Terus tidak terlalu kompulsif, maksud saya kompulsif itu menerima kenyataan itu tidak kok kondisi emosionalnya tidak melonjak-lonjak, misalnya terus kemudian kalap, teriak-teriak ya, kemudian agresivitasnya tinggi ya, tidak seperti itu, atau malah depresif, kemudian dari stres itu diem kemudian mengurung diri di kamar, nangis, mungkup-mungkup tutupan bantal ya, kalungan sarung neng dinding go radio gitu ya. Itu ronda. Itu bisa menjadi satu alternatif untuk merehabilitir psikis kita secara cepat gitu. Baik, ini untuk para pemirsa tentunya kesempatan terakhir hanya hari ini, betapa indahnya bersyukur bisa Anda tanyakan langsung kepada Bapak Dr. Andes Adi Nugroho. Iya, baik Bapak Adi. Kita langsung masuk ke SMS minggu lalu Bapak Adi, ini dari seorang ibu di Riau. Nah ini Bapak Adi jauh alhamdulillah ya dari Riau. Bapak Adi, kalau saya marah, suami bisa nguyoni saya. Tetapi kalau suami marah, saya lebih diam dan takut untuk menyapa sebelum dia menyapa dahulu. Bagaimana solusinya Pak Adi dari seorang ibu di Riau? Yang jadi pertanyaan ini satu, ibu harus bersyukur dulu. Bersyukur. Sudah termasuk ibu yang punya karakter, istri-istri yang punya karakter bersyukur nggak ya? Punya suami yang humoris. Pada saat Anda marah dia bukan cengengesan loh ya ini, tapi menerima dengan sabar, ikhlas diseneni bojo ya. Kemudian berusaha untuk menetralisir dengan guyonan-guyonan yang segar. Dan ternyata Anda terobati, Anda tidak jadi martirnya di sini kan, ya toh, kemudian lilih, kemudian manja lagi, kemudian ya toh. Nah ini menjadi harmonis lagi. Tapi terbalikannya, pada saat suami yang marah, Anda takut, kemudian diam diri. Berarti sebetulnya ya ini, sebetulnya tipologi suami Anda itu bukan tipologi orang yang pemarah. Kecuali pada saat sudah betul-betul wah ya, dalam sesuatu yang betul-betul dia sudah putus asa, dalam arti serana alternatif lain kecuali yelling, screaming ya, teriak, marah lah. Sehingga karena itu fluktuasi di tempat yang paling penjenengan, tentunya yang terpikirkan adalah rasa takut, karena tidak biasanya bapak itu marah. Kok marah biasanya jadi masalahnya serius banget gitu ya, masalahnya jadi malah serius takut banget. Sih orang-orang yang humoris itu kalau marah kan kalau marah kan malah menakutkan ya, karena tidak biasanya gitu. Nek biasanya bapak brawokan, bengok-bengok, pemarah ya, anjing menggonggong gitu, kalimat tetap berlalu ya, dicuekin aja lah ya, karena dia nggak mungkin gigit gitu ya. Tapi kalau yang tidak biasa marah, begitu marah memang dampaknya penjenengan akan lebih takut. Dan kemudian untuk memulai diri menyapa lebih dulu karena tidak terbiasa dimarahi ya toh. Sehingga tidak terlatih untuk menyapa lebih dulu ya telah. Sekarang latihannya ya pada saat marah itu kesempatan untuk berlatih untuk mau bisa menyapa, langsung rangkul ya toh, ngusap-ngusap ya toh. Pasti lilih karena ya toh, udahlah ya toh, gitu mesti lilihnya wong biasanya. Ya, tapi itu pada saat seperti itu memang tidak pada tempatnya, penjenengan malah cengengesan. Ngene nesu lah. Padahal pada saat itu dia tidak terbiasa marah, marahnya tentunya sudah jadi beneran gitu ya. Itu terus solusinya adalah berlatih. Satu, tanggalkan harga diri. Nah, ini kadang-kadang wanita itu menetapkan gengsinya lebih tinggi dari yang seharusnya. Kenapa harus gengsi terhadap suami? Ya. Wong biasanya ya duluan gitu ya. Wong biasanya yang minta dipeluk, biasanya minta disayang gitu ya. Kenapa harus saja ya tetaplah romantis gitu ya. Itu kalau menyapa lebih dulu itu tidak merendahkan harkat martabat sebagai wanita, sebagai itu aku kalah iki, aku mesti bukan. Ya itu harus dicamkan. Tanggalkan harga diri. Kemudian kedua, berlatihlah untuk berani untuk mengekspresikan bahwa aku menyesal ya. Aduh, buat bapak sampai marah seperti itu, aku menyesal ya.
karena terlatih, maka suami juga akan hafal penjenengan itu menyesal tenan apa menyesal etok-etokan. Nah, gitu ya. Sehingga lilihnya bisa cepat pada saat oh ya wes bojoku nek sini menyesal tenan. Tidak akan terulang lagi mesti biasanya. Lah itu tuh lilihnya lebih cepat. Ya terus juga tanggalkan harga diri ya, karena bukan berarti mengalah, kemudian juga bukan berarti ngalah terhadap suami itu mendahului itu merendahkan martabat istri, bukan gitu ya. Berarti yang terakhir, coba bayangkan betapa nikmatnya kalau Anda itu tidak diam, karena toh kangen guyonan bojo ya toh, kangen usapannya di suami. Damai itu indah ya daripada berselisih. Ya. Damai gersang juga ada, Mbak. Itu ya. Berarti gersang yang banyak. Iya. Oke, gitu Ibu ya. di Riau, terima kasih Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali, kami nantikan di line phone 661749, kode kota Solo adalah 0271 atau SMS di 08139389.000. Kita menuju Ibu Atun di Delanggu, ini Bapak Adi. Suami saya keras hati, Pak. Kalau saya mengingatkan sesuatu, suami saya selalu cuek. Ini terkait masalah tahlilan ke tempat kematian. Nah, bagaimana menyikapi masalah ini dari Bu Atun? Baik, itu apalagi kok penjenengan ya. Banyak sekali temannya. Banyak sekali temannya. Kalau sudah beda paham gitu ya. Lah gimana lagi, wong ternyata setelah kita tahu ilmunya, kita pengen ngeterapkan yang benar sesuai tuntunannya, kemudian suami belum terbuka gitu ya. Ya digrete terus ya dengan lemah lembut ya toh. Allah itu menyintai sesuatu yang lembut, sesuatu yang hangat, sesuatu yang tidak bersifat keras dan frontal ya. Nah, diingatkan selalu dengan lemah lembut, tetap diekspresikan bahwa ya. Goal pertama ialah paling tidak memaksa penjenengan untuk mengikuti dia. Goal kedua, nek iso ya sepaham. Terus dia ya sudah aku tidak, karena kita sayang pada suami kita dan kita selalu tidak menginginkan dia terjerumus. Gitu, masih selalu kita ingatkan lah. Mengingatkan itu kan nggak boleh bosan-bosannya. Kan kadang-kadang resikonya, reaksinya kita dibentak, reaksinya ya mudah-mudahan terakhir didoakan, karena toh penjenengan tidak punya kekuasaan ya toh, mau boikot, mau ini ya toh, itu mungkin lebih efektif kalau penjenengan tetap menunjukkan bahwa penjenengan penuh kasih sayang, bahwa bisa paham apa yang bisa kita kerjakan sama-sama, kita kerjakan sama-sama ya kan, simpati begitu, dan tidak lari ya, tetap dengan simpati gitu aja ya toh. Mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan hidayah. Kemudian selalu dikenalkan ilmunya. Nah, radionya agak dikencengin, Bu Atun. Nyetel CD-nya, kemudian bawa buku-bukunya, brosur-brosurnya. Siapa tahu nanti gengsi kalau ini, tapi mencuri-curi ya, mencuri waktu maksudnya. Ini bukan sesuatu hal yang dosa, wong itu sudah rahmatin lil alamin itu apa maksudnya, ilmu itu boleh dia baca gitu ya. Tidak mesti di hadapan kita itu. Mbok menawa hidayahnya turun pada saat dia mau maghrib, terus tahu-tahu baca brosur, oh kita ya narano dalil tenan lah misalnya begitu. Disiapkan dalil-dalil memang terkait tadi ya materinya. Ikhlas dan tetap bersyukur bahwa penjenengan istri termasuk istri yang hanya segelintir tetap diperbolehkan beda paham, sementara suami mengizinkan belajar ya. Terus belajar terus ya toh. Yang lainnya kan sudah wis diusir bojone wong wedok ya toh, manut wong lanang usir. Langsung dicerai lah. Kemudian masih bersyukur masih punya kesempatan untuk mengingatkan suami terus. Insya Allah yang keras ini pun bisa lunak nanti ya, Ibu ya, sabar. Batu itu ditetesin terus ya. Pasti bolong loh. Pasti bolong ya, betul. Begitu Bu Atun di Delanggu. Dan berikutnya ini mungkin lebih terkait ke masalahnya Ibu Sabto, bagaimana mengelola anak yang tidak mau sholat di usia dini. Ini Bapak Adi kelas 3 SD. Bisa ditambahkan barangkali Pak Adi. Yang satu, anak itu porsi yang terbesar waktunya habis di sekolah. Oh ya. Maka carikan sekolah yang memang memberikan ilmu din, proporsinya cukup banyak tentang belajar sholat, tentang kemudian ada kewajiban sholat, kemudian punya komunitas anak teman-temannya pada saat zuhur sholat bareng, terus kalau sampai asar ya sahar, kemudian asar berhenti sholat bareng, ada bu guru di situ. Lah di rumah orang tua tentunya ayah ibu menyontai bahwa mereka juga konsen terhadap sholat mereka sendiri-sendiri. Gitu. Subuh dipaksa bangun kemudian untuk ngikuti, nanti lama-lama jadi kebiasaan. Terus
Intinya menciptakan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa diciptakan lewat sekolah dan bisa diciptakan lewat rumah. Ya. Kemudian yang terakhir bahwa amar ma'ruf apalagi mendidik anak, selama kita masih punya kekuasaan ya dipeksa. Tego, maksa tego karena demi kebaikannya. Tentunya tidak terus kasar, belum sampai harus dipukul karena baru kelas 3. 8 tahun. Ya, baru 8 tahun ya. Itu terus kita masih kuasakan. Kemudian tentunya diiming-imingin hal yang menyenangkan. Kalau setahun gingko sholat murah bolong, pedamu tak gantiannya. Nah, gitu ya. Jadi bukan kok ancaman bahwa ada ternyata reward. dengan sholat harus saya takut, tapi harus dengan sholat saya ada semangat, ada hadiah, ada yang menyenangkan di sana. Begitu dulu tidak masalah gitu. Memang itu tidak dibutuhkan. mengurangi ya, tidak mengurangi pahala Allah karena si anak itu sholat. Anak-anak itu memang masih butuh hadiah. Oh iya, ya, yang doiriah Adi. begitu itu. Untuk istri-istri juga kadang-kadang perlu. Nah, apalagi yang cinta materi. Oh iya. Pada dasarnya Contohnya, wanita itu memang mencintai materi. Iya, kalaupun nggak ada materi kadang bunga. Itu sedikit perhatian ya Pak Adi ya. Bunga tapi yang mahal, bukan bunga Bunga bank. bank nggak boleh, haram. Baik, kita menuju SMS yang sudah masuk Bapak hari ini. Bagaimana cara menghadapi gejolak hati yang membuat hati ini tidak tenang dan stres? Ini Mas Win, Mbak Swin atau Mas Win yang ada di Cepogo. Iya. Judulnya sederhana. Al-Quran itu tombol hati. Tombol hati. Iya. Terus di situ disebutkan bahwa zikir yang paling mampu membantu seseorang itu fokus untuk tidak punya penyakit-penyakit hati iri, dengki, gelisah, cemas dan sebagainya. Ini secara din sudah wonten tuntunannya. Ya tergantung yakin nggak kita kepada janji Allah yang ditulis di Quran itu bahwa kalau kita cemas dengan zikir maka cemas itu akan hilang. Caranya bi dicoba. Coba kok bukan terus kemudian nantang Allah bahwa coba ini lo kok tetap cemas begitu lah. Karena niatnya sudah beda karena niatnya nah bukan tawakal Allah ya. Kalau menguji ini. Nah, kalau tawakal Allah ya memang sudah yakin betul maka dengan zikir akan berkurang. Nah, kemudian kalau secara psikologis tentunya bukan masalah takut. Kalau takut itu bedanya dengan cemas, Mbak Lia. Orang yang sering gejolak itu kan biasanya karena tidak tahu yang menyebabkan. Berarti itu cemas. Ya. Nah, kecemasan ini lebih berdampak negatif dibanding ketakutan. Kalau ketakutan mungkin jadi fobia, jadi trauma. Ya. Tapi kalau kecemasan ini bisa menjadi penyakit-penyakit mental yang lebih kronis lagi. Ya. Karena apa? Karena kalau takut, yang ditakuti disingkirkan, dia sudah hilang perasaan takutnya. Jadi kalau di Italia takut hitam, ya warna hitam, ya sudah rumahnya dicat putih kabeh, mobil dicat putih, ya toh. Itu kan bisa. Tapi kalau cemas, digoleki kenapa aku nggak nyaman ya hatiku, nggak ketemu gitu loh. Berarti ini lebih berat ya? Nah, lebih berat gitu lah. Karena hal-hal seperti itu kan jadi seakan-akan bukan goibiyah ya. Iya. Karena kita nggak ngerti. Memang kecemasan itu kita nggak ngerti. Tidak pernah terdetek ya? Ya, tidak terdetek kenapa gitu ya. Padahal misalnya anak sudah terbiasa naik sepeda sekolah gitu ya, dan selalu kondisinya selamat, tapi kenapa hari ini saya cemas sekali, saya gelisah, saya ya mau berangkat ke kantor aja sudah nggak nyaman gitu ya. Terus rasa terus diotak-atuk kemudian ya terus dengan tahayul-tahayul ya tuh gimana mergo aku nyerahnya Pak kopi nang meja gitu ya misalnya, bukan begitu ya. Tapi memang kecemasan seperti ini sebaiknya dikonsultasikan. Kalau memang ini sudah kronis, dikonsultasikan. Atas intensitasnya kok ternyata setiap hari mengalami dan setiap jam misalnya ya. Karena ini biasanya diikuti dengan efek-efek fisik yang nyata, Mbak. Sakit, misalnya keringat dingin, berdebar-debar, kepala pusing ya. Nah, ini diikuti dengan seperti itu. Tapi kalau belum, ya dicoba itu tadi, insya Allah dengan zikir akan bisa diatasi ya. Baik, berikutnya Bapak Adi. Bapak, saya ingin menanyakan, saya ibu rumah tangga usia 49 tahun, suami istri, pasti ada masalah, entah yang salah istri atau suami. Itulah suami istri. Terus kami diam-diaman, tetapi suami belum pernah menyapa duluan. Kalau bukan saya yang duluan menyapa, sampai beberapa hari. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Oh, istri ngalah terus seperti ini. Kan hampir sama dengan tadi ya. Hanya kalau tadi biasanya suami
cenderung jarang Iya. marah, kemudian humoris ya. Mungkin biasanya tipenya tipe suami yang romantis, Iya. tipe sedikit avanturir itu. Orang-orang yang begitu tuh komitmennya rendah. Daripada rame, Ya, lebih kalau baik ngalah. komitmennya rendah, terus ada sedikit tipe agak nggak setia gitu, ada gitu ya. Kok ujung-ujungnya nggak enak juga. Enggak, ini kita bicara tentang tipe-tipe suami Tipe lain. suami. Nanti kapan-kapan akan kita bahas ya, kita Pak Adi. bahas. Ada itu ya. Ada. Ya, cuman, nah ini kalau yang ibu ini merasa kalau terjadi konflik biasanya terus perang dingin Oh, iya. selama beberapa hari. Diam. Ya padahal hadisnya jelas. Ya boleh lebih dari 3 hari. Nah, mbaknya hafal kan. Kalau 3 hari kurang 1 menit sudah harus langsung meluk suami gitu ya. Nah itu. Enggak. Nah terus lalu kira-kira apa sih gitu ya? Mbak dihafalke kira-kira biasanya yang menyebabkan itu apa? Konflik itu biasanya disebabkan apa? Masa lalu, ya, ungkit-ungkit lagi. Oh iya. Banyak Baik kan dari itu. suaminya, baik dari istrinya. Tidak ada orang yang sempurna, ya. Tapi mikirnya itu ke depan, jangan terus flashback lagi ke belakang, ya. Mungkin itu. Lah dihafalke lah. Satu dihafalke dulu penyebabnya apa. Kalau sudah tahu penyebabnya, mbok iya, penyebab konflik itu dihindari semaksimalnya. Nek ngerti Keng Garwo itu kalau diparingi sambel bawang mesti nesu, mbok ya sambel Coba terasi. sambel bawang. Nah, gitu loh ya. Wah, aku senengku sambel bawang. Ya engko dari dhewe. Lah misalnya ya. Nih, jadi ada Bikin 2 gitu ya. Apa ya? Niat Bisa. untuk compromise, niat untuk aku nggak pingin konflik gitu. Jangan kok orang jadi tipe orang yang suka konflik, suka Memaksakan kehendak kita. perang, suka ada satu kepuasan kalau Melihat orang lain menderita. iya, kemudian tengkar gitu ya. Iya, Jadi iya. ada kepuasan secara psikologis kalau saya harus teriak-teriak, suami saya ya teriak. Itu ada kepuasan. Ini sudah penyimpangan. Kelainan Ini, jiwa. ya. Ini sudah ada penyimpangan Kelainan ya. jiwa. Orang-orang yang sangat obsesif gitu ya, Oh, begitu. kompulsif ya. Nah ini perlu diterapi khusus kalau sudah seperti itu. Ya. Oh, iya. Kemudian kalau memang itu sudah nggak bisa dihindari karena ingat berkeluarga itu menyatukan 2 individu yang berbeda. Jadi kalau tidak pernah terjadi konflik itu sama dengan kita mengeterapkan ilmu ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari kok tidak ada tantangan. Nah, itu mesti ya rano jihad iblis gitu ya. Mesti lho apa kok iya enggak kayak mungkin manjungan dia tahu rano melu rene melu gitu ya. Nah, mungkin begitu. Tapi begitu juga kok 2 kepribadian kok dalam rumah tangga tidak ada konfliknya. Bisa jadi memang di situ tidak ada lagi basic emosional sayang, kasih sayang yang ada. Jadi ingat bahwa kasih sayang itu tidak berarti tidak ada konflik. Hanya dengan kasih sayang maka setiap konflik bisa diatasi dengan lembut, bisa diatasi dengan harmonis ya, sehingga timbul pengertian-pengertian bersama baru yang berkembang terus-menerus dalam keluarga. Oh ternyata bojoku iki nek dingeneki ra seneng. Ya ora kok disengaja malah. Ya Sing ora disenengi itu muncul ke. Apalagi ada tipe yang suka sekali revenge. Kowe bar nyakiti aku, itu sakiti genti ya. Itu Lebih parah lagi. Gitu ya. Kono ra sengaja misalnya tadi ngeloke mripate nang ndi. Dibales. Singgung lu bales ya. Lebih parah. Ora seneng dikai kecap, muasai kecap kabeh gitu ya. Suami enggak bisa Disengaja. makan jadinya ya. Kepaksa konflik. Nah, hal seperti itu juga disadari. Iya. Nah, kemudian seperti ibu tadi bahwa kalau memang harus memulai lebih dulu dan itu selalu kenapa Berakhir Karena memang baik, ada iya. tipe-tipe suami yang selfish, suami-suami yang egois dan Gengsi tadi. merasa bahwa saya imam, saya otoritas dan selalu tidak mencari kok podo salah atau podo bener ya, tapi mesti kowe sing salah gitu ya. Bukan kok Selalu merasa benar. selalu merasa benar Aduh, gitu ya. repot Bukan ini. kok bener bareng ya aku ya bener, aku ya bener ora. Aku pokoknya sing bener, kowe sing salah. Pokoknya lah gitu ya. Nah, Pokoknya. kalau itu solusinya adalah penjenengan harus mendekat dulu Ya, dan ternyata dengan mendekat dulu kemudian romantismenya bisa Awet. timbul, kemudian ya. enjoy lagi, kenapa tidak dilakukan? Ingat bahwa harga diri wanita Tidak akan jatuh tadi ya. jatuh hanya dengan mendahului menyapa suami, meluk suami, ngesun pipi suami lebih dulu, manja-manja minta diusap-usap suami lah ini.
Ya, kenapa tidak gitu ya? Apalagi Ibu ini sudah sampai suami terus rumongso ngence-ngence gitu. Ya. Ngapa nyedak-nyedak? Ya diguyoni dengan santai. Lah aku terus nyedak sopo, aku nyedak wong dia kowe nesu ya tak gitu. Banyak aku nyedak duluan gajinya naik 110% gitu. Biar cair. Ibu ini sudah usia 49 tahun berarti kan juga sudah senior, sudah cukup lama menikah. Sudah mampu bertahan sekian lama ya. Kenapa harus sekarang ini diungkit itu? Harus mengeluh. Saya masa harus wah ojo gelem Bu, ojo nyedak sih gitu ya. Wah, iki sarem memperkeruh keadaan. Acara minggu depan ditutup ini Pak Adi. Karena terus kemudian banyak perceraian gitu ya. Iya, baik. Ini tadi Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Adi. Bagaimana menghadapi kakak mertua saya? Kakak mertua kakak saya apa kakak mertu ini ya, coba saya baca. Iya. Bagaimana menghadapi kakak mertu saya yang tidak bisa menerima saya sebagai istri keponakannya? Istri keponakannya, kakak mertua, bude ya? Bude ya, keponakannya. Lah, budenya suami, sudah budenya suami. Itu kan kalau dari garis keluarga, misal dari ada inner lainnya, keluarga inti itu kan suami, istri, anak. Kemudian mertua. Keluarga second lainnya itu ada bapak, ibu, mertua, kemudian ponaan, bude, nah. Kenapa sekarang ini penjenengan kok kurang-kurang membahanggu masalah gitu ya? Kurang-kurang membahanggu masalah sampai wong ming ora disenengi budene wae kok ribut gitu ya. Apakah bude itu menghidupi penjenengan? Sebegitu pentingnya. Atau sebegitu pentingnya. Apakah bude itu serumah dengan penjenengan ya? Ini katanya karena setiap hari kata-katanya menyinggung hati saya. Atau mungkin sering ketemu ya? Lah makanya itu apakah serumah gitu ya? Gitu. Kalau serumah kenapa kok bisa masih serumah dengan bude? Atau malah si anak ikut, si suami ikut, memang ikut bude dan sebagainya lah. Ini sudah memang tidak sehat kondisi seperti itu. Nah, ya terus ya sudah, nasihat saya ya sudah berusaha untuk ndablek. Selama itu tidak menyalahi akidah, ya kita ndablek saja. Gitu. Masalahnya kan malah kalau nganggo jilbab kok kuning lho, iki jilbab kuning duneke. Ya sak karepmu to ya. Loh itu terbakar, harusnya tadi kuning down. Coba ben seneng lho. Anda jadi capek karena berusaha memikirkan membuat hati seneng bude. Ya bener, tapi wong getheng kok digawe seneng ya tetap getheng. Mbok kuwi jilbabe diganti obarabi rono abang ireng ben salah siji dipilih, tetep ra seneng ya to. Kok zebra malah lah ya. Malah selalu saya salah. Ya, selalu salah. Ya non sewu itu. Ya sudah, tidak usah didengarkan. Atau tidak akan berpengaruh ya terhadap Anda. Nggak signifikan. Yang penting suaminya. Tapi yang diingat jangan putus silaturahmi. Ya, tetap disapa ya, kemudian jangan berharap bahwa Anda mendapatkan perlakuan baik. Ya sudahlah, dibenci dia selama Allah masih menyayangi saya lah. Ya, kita tetap bersyukur lah. Hal-hal yang kita miliki kan tidak cuman bude tok gitu loh, masih banyak. Kita lihat anak kita, hasil pernikahan kita begitu soleh, begitu soleha, apa tidak membuat hati kita terentem. Nah, bude itu kan cuma pirang persen gitu loh ya. Kenapa ndak dimasalah harus banyak mikir milih jilbabe bingung. Ki nganggo sepatu dhuwur ki kok mah aku keceklek neng piye lah. Ya tau wis senlokke bude meneh lah. Just be yourself. Ya selama tidak bertentangan dengan agama gitu. Dan terakhir ya sedikit saya cuma ngaturi sedikit evaluasi. Apa toh janjane sing membuat bude tidak senang. Ya ini dievaluasi tapi tidak menjadi beban. Ternyata tidak ketemu, rasa perlu dikorek-korek gitu loh. Ngantek sama terus sowan bude ndodok-ndodok terus jane napa sing mboten seneng niku jenengan. Enggak perlu. Evaluasi diri aja. Kok pada setiap orang saya selalu disukai hanya bude yang nggak seneng. Nek bude kok setiap orang nggak disukai ya berarti ya memang tipemu budemu itu gitu ya. Oh iya. Stoknya metode sosiometri. Kan udah lebih tua toh? Iya. Baik, ini untuk Ibu yang ada di Klaten, kita juga masih akan membahas beberapa pertanyaan yang lain Bapak Adi. Setelah kita simak beberapa pesan berikut ya, tentunya masih bersama di Ruang Psikologi bersama Bapak Dr. Andes Adi Nugroho. Kami kembali sesaat lagi.